Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu Aini. Baik, Bu. Nah, masih semangat belajar ya anak-anak? Insya Allah, Bu. Ya. Semangat, Bu Guru. Baik. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Sepertinya nihil ya? Masuk semua, Bu. Masuk Semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan untuk terlebih dahulu merapikan tempat duduk masing-masing. Alat tulis dan juga buku yang masih ada di tas dan juga di laci, silahkan dikeluarkan ya. Ya, Bu. Ya. Sudah semua ya? Jika Sudah, Bu. sudah, silahkan untuk ketua kelas, Agus, untuk memimpin doa. Siap. Tempat duduk siap, kira doa mulai. Selesai. Sampun Ibu. Ya, terima kasih Agus ya. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang indeks harga ya. Ya, ada yang masih ingat dengan indeks harga? Apa saja yang kita pelajari di dalamnya? Ada pengertian dari indeks harga itu sendiri, terus ada juga jenis-jenis indeks harga, dan juga bagaimana cara menghitung indeks harga. Masih ingat ya? Masih, Bu Guru. Masih, Bu. Ya, baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi inflasi. Ya. Namun sebelumnya Mbak ini tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Halo anak-anak. Ya, Oh ya, Sudah, Bu. sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya. Kita masuk ke materi inflasi. Nah, namun pertama-tama Bu ini mau menyampaikan dulu kompetensi dasar dari pelajaran yang hari ini akan Bu Aini sampaikan ya. Ya, untuk kompetensi dasarnya yang 3.4 itu ada menganalisis indeks harga dan inflasi. Untuk 4.4-nya untuk menyajikan hasil analisis indeks harga dan juga inflasi untuk indikator pencapaiannya. Nah, di sini nanti peserta didik mampu menjelaskan pengertian inflasi itu sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi penyebab terjadinya inflasi. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak inflasi. Dan yang terakhir, yang kelima, peserta didik mampu menganalisis cara mengatasi inflasi secara garis besar. Nah, ini adalah peta konsepnya. Kemarin kita sudah masuk ke materi indeks harga, sekarang kita lanjut ke materi inflasi. Ada pengertian, penyebab, kebaikan, dan juga keburukan, serta dampak dari inflasi, jenis-jenis inflasi, dan perhitungan laju inflasi. Nah, sekarang Bu Aini punya gambar ini. Ada yang tahu maksud dari gambar ini apa? Gambar 1, ada tanda panah naik. Di bawahnya ada beberapa kebutuhan pokok. Maksudnya gimana ini, Bu? Yuk. Suwarti? Maksudnya itu kalau tahun 2000 itu uang 100.000 itu bisa buat beli banyak barang. Sementara di tahun 2021 ini untuk beli barangnya cuma sedikit, Bu Guru. Ya, betul. Untuk gambar keduanya ya, itu uang 100.000 pada tahun 2000 itu mampu membeli banyak sekali barang. Nah, sedangkan pada tahun 2021 itu uang 100.000 hanya mendapatkan barang yang sedikit. Nah, itu merupakan ciri dari terjadinya inflasi. Lanjut ya. Ya, silahkan. Maaf Bu, mau tanya, kalau nih Bu, kan inflasi itu ciri-cirinya naiknya harga barang. Nah, kalau yang
harga barangnya yang naik itu cuma 1 atau 2 barang, itu termasuk inflasi nggak, Bu? Ya, kalau hanya 1 dan 2 barang saja yang naik, ya, itu belum bisa dikatakan inflasi, kecuali bila kenaikan harganya itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga barang lainnya, seperti itu. Seperti itu ya, Mbak Nis ya? Iya, Bu. Ya. Lanjut. Nah, di sini Bu ini punya video. Silahkan kalian cermati videonya, ya. Nanti di sini ada beberapa pokok dari materi kita hari ini. Halo semuanya, kembali lagi channel Halo Edukasi. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya inflasi menjadi penyebab penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga 1 atau 2 barang saja tidak bisa disebut inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut inflasi. Jadi, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum penyebab inflasi adalah terjadinya kenaikan permintaan dari produksi dan berikut beberapa penyebab terjadinya inflasi. Meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Penyebab inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. 2. Meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik hingga upah buruh naik. Ini peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Dampak yang dapat terjadi akibat inflasi itu diantaranya nilai uang turun. Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapat 2 liter beras, dengan adanya inflasi, bisa jadi hanya mendapat 1,5 liter. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap karena pengeluaran jadi lebih tinggi, menurunkan minat menabung. Dampak yang selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Orang jadi berpikir lagi untuk menabung. Hal itu disebabkan karena uang yang bisa disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadi inflasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat dalam menabung. Kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi tahun 1998. Ada 2 kebijakan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor,
menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Demikian pembahasan mengenai inflasi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kami. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe. Ya, dari video yang ditampilkan, apa yang bisa kalian tangkap? Materi apa yang bisa kalian cerna dari video yang barusan Bu Aini tampilkan? Coba, Bu Aini pengen dengar suaranya dari Tia. Tia mana Tia? Halo Tia? Masih di toilet mungkin, Bu. Oh ya, ya. Coba Nisa. Dari video yang barusan Bu Aini putarkan, itu apa yang kamu tangkap dari situ? Faktor-faktor inflasi, Bu. Faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi ya? Iya, Ya. Bu. Ya, Bu Aini lanjutkan. Yang pertama ada definisi inflasi. Nah, inflasi itu sendiri adalah kondisi di mana telah terjadi kemerosotan nilai uang yang disebabkan banyaknya jumlah uang beredar sehingga menyebabkan harga barang naik. Nah, dengan kata lain itu inflasi bisa diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Itu definisi dari inflasi. Terus yang kedua, ini adalah ciri-ciri inflasi. Tadi berkaitan dengan pertanyaannya Anis ya. Yang pertama, harga mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Yang kedua, permintaan yang sangat tinggi. Yang ketiga, penawarannya konstan. Dan yang keempat, jumlah uang yang beredar sangat besar. Ini ciri-cirinya. Nah, kita lanjutkan untuk penyebab terjadinya inflasi. Nah, ini sebenarnya sudah ada di video, namun Bu Aini kupas dulu ya terlebih dahulu agar kalian lebih memahaminya. Penyebab terjadinya inflasi yang pertama permintaan yang lebih besar daripada supply. Supply itu apa? Coba Taufik, mana Penawaran Taufik? itu. Oh ya. Penawaran Ibu. Sip, pintar. Supply atau penawaran. Nah, permintaannya itu lebih tinggi, lebih besar daripada penawarannya. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Ya, jadi bahan bakunya itu mengalami kenaikan harga atau biaya produksinya itu mengalami kenaikan. Yang ketiga, adanya peredaran uang kartal yang tak terkendali. Nah, ini berkaitan dengan uang yang beredar di masyarakat. Yang keempat, keadaan perekonomian yang tidak stabil. Dan yang kelima, tuntutan kenaikan upah. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Ada 3 jenis inflasi yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, itu menurut sumbernya atau asalnya, itu ada imported inflation dan domestic inflation. Yang kedua, menurut penyebabnya, itu dibedakan menjadi 2, cost push inflation dan demand pull inflation. Yang ketiga, menurut tingkat keparahannya, dibagi menjadi 4, low inflation, middle inflation, high inflation, dan juga hyperinflation. Bu ini lanjut. Berikut ini adalah dampak inflasi ya. Yang pertama menurunkan minat menabung, terjadinya kekacauan ekonomi, dan juga nilai uang mengalami penurunan. Nah, terus yang ini ternyata dampak inflasi itu tidak hanya memberikan dampak yang negatif saja. Dampak positif dari inflasi itu ada loh anak-anak. Ya, inflasi itu mendorong pertumbuhan industri karena adanya kenaikan pendapatan usaha. Nah, ini terjadi apabila inflasi itu masih pada tingkat yang rendah. Gitu. Nah, berikut adalah cara mengendalikan inflasi. Ada dengan 2 cara ya. Yang pertama dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral ya, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Yang kedua ada kebijakan fiskal, ya, kebijakan di bidang pengeluaran dan
penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berkontribusi dalam mengendalikan inflasi, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Caranya Bu. bagaimana? Ayo, caranya bagaimana? Tidak jadi buying panik, Bu. Ya, tidak jadi buying panik, ya bisa. Ada lagi? Menampung uang di bank, Bu. Menabung uang di bank, pinter, Anis. Ya, peran masyarakat untuk ikut andil dalam mengendalikan laju inflasi. Yang pertama bisa dengan gemar menabung. Yang kedua, menekan permintaan barang. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, kemarin sudah saya bagi ya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu ada Agus, ada Feni, ada Denny, ada Suwarti, dan juga ada Nisa. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu ada Taufik, Tia, Anis, Anjar, dan juga Santi. Kelompok 2. Diingat-ingat ya anggota kelompoknya. Ya, kalau sudah, silahkan kalian buka Instagram kalian masing-masing. Ya, anak-anak. Ada yang tidak punya akun Instagram? Punya semua ya? Saya Punya, kira Bu. punya, Bu. Sekarang sudah punya Instagram semua. Nah, silahkan nanti bersama dengan kelompok kalian mencari satu contoh permasalahan inflasi yang terjadi di Indonesia. Ya, bisa melalui reels ataupun infografis yang ada di aplikasi Instagram. Tentunya dengan batasan-batasan masalahnya ya. Jadi nanti ambilnya dari akun-akun yang terpercaya ya, seperti ada Kompas, ada Tribun dan sebagainya. Tuh. Terus setelah itu nanti bersama dengan kelompok kalian menganalisis kelima pertanyaan di bawah ini. Selanjutnya nanti akan dipresentasikan. Sudah jelas anak-anak tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu Guru. Ya, silahkan mulai duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yuk Agus cepat. Bu, kelompok 1 sudah selesai, Bu. Siap ya. Kelompok 1 siap ya untuk presentasi dulu? Ya, Bu Guru. Ya. Lanjut. Saya tampilkan untuk ya, silahkan. Kelompok 1. Izin untuk presentasi kelompok 1 ya, Bu Guru. Ya. Kelompok 1, permasalahan yang kita temukan di Instagram adalah kenaikan harga BBM mendorong terjadinya inflasi sebesar 1,9%. Kemudian, mengapa inflasi itu terjadi? Penyebab inflasi terjadi karena didorong oleh sektor energi dan pangan. Hal ini disebabkan karena terganggunya pasokan dari Rusia sebagai eksportir minyak terbesar ketiga di dunia. Ayo Feni, lanjutkan Feni presentasinya. Feni ngantuk, biar aku aja ya. Oh ya, ayo Nisa. Lalu bagaimana dampaknya? Jadi dampaknya itu kenaikan BBM diperkirakan akan menaikkan inflasi sebesar 6,8% sepanjang 2022. Yang menyebabkan adalah masyarakat berpendapatan tetap merugi. Nilai ekspor atau daya saing itu menurun dan minat masyarakat menabung menurun. Lalu bagaimana kebijakannya? Kita dapat mengatasinya dengan kebijakan moneter dan fiskal serta peran aktif masyarakat. Sekian dari kelompok 1. Silakan yang ingin menanggapi. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau menanggapi dari kelompok 1.
Ini sudah sangat bagus sekali ya. Yang diangkat yaitu kenaikan harga BBM ya, yang akhir-akhir ini terjadi. Yuk, silakan. Itu Taufik angkat tangan Bu Guru. Ya, monggo, Taufik. Ya, saya ingin menanggapi kelompok 1. Ada pertanyaan dari saya untuk kelompok 1. Apa jenis inflasi yang bisa ditemukan selain imported inflation? Terima kasih, Bu. Ya, silakan langsung dijawab. Ayo, Fen, dijawab, Fen. Kamu belum dapat nilai dari Bu ini, loh, Fen. Mas Taufik, terima kasih, Mas. Oke, saya jawab ya, Mas. Untuk inflasi, jenis inflasi, ada cost inflation karena pasokannya minyak dari luar negeri mengalami kenaikan. Terima kasih. Ya, bentar. Betul ya? Nah, waktunya tinggal 5 menit. Untuk kelompok 2 dilanjutkan pertemuan yang akan datang ya, presentasinya. Ya, Bu. Ya, Ini Bu. katanya pulang cepet, Bu. Gurunya Ya. pada kondangan, Bu. Ya. Baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini ya anak-anak. Poin apa saja yang bisa kalian dapat dari materi yang disampaikan hari ini? Coba, Nisa, yuk. Bu, kita bisa menekan inflasi, Bu, dengan ikut serta menekan inflasi dengan gemar menabung, dengan tidak menekan permintaan seperti itu, Bu. Ya, betul. Sip. Terus ada beberapa penyebab terjadinya inflasi. Itu ada apa saja? Yuk, Suwarti. Bu, ada demand push inflation sama cost push inflation, Bu. Demand pull inflation ya. Dengan yang kedua ada cost push inflation. Ya, betul, pinter. Terus yang ketiga ada jenis-jenis inflasi. Tadi ada tiga bagian ya. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya atau asalnya, yang kedua ada berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga ada berdasarkan tingkat keparahannya. Ya, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Bu. Kalau tidak ada, untuk tugas di rumah ya, untuk evaluasi, silahkan kalian kerjakan soal yang ada di Google Form, linknya sudah saya bagikan lewat ketua kelas ya. Untuk materi minggu depan, kita masuk ke menghitung inflasi, menghitung laju inflasi ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dari Bu Aini. Apabila ada kesalahan, Bu Aini minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.